Terima kasih Ustaz Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di pertemuan ke-15 ya pada malam hari ini. Semoga rekan-rekan senantiasa diberikan kesehatan, diberikan taufik, ya, istiqomah, konsisten belajar ilmu agama, sampai nanti tuntas ya tujuan-tujuan pembelajaran. Sebelum dimulai, monggo yang masih off-cam bisa dinyalakan dulu. Supaya tawajuh dan benar-benar fokus memperhatikan di dalam belajar. Silakan yang masih off-cam bisa dinyalakan. Pada malam hari ini kita sudah sampai di pelajaran ke-6 ya. 6. Baik. Silakan dibuka terlebih dahulu untuk kitab DL-nya Ad-Darsus Sadisu pelajaran ke-6. Pada pelajaran 6 ini kita akan mengambil satu lagi isim isyarah yaitu hadhihi. Hadhihi artinya ini. Sama seperti hadza. Hanya saja bedanya hadhihi dipakai untuk muannats. Ya. Dipakai untuk muannats. 6. Kalau hadza dipakai untuk menunjukkan sesuatu yang mufrad, qorib, dan muzakkar, maka begitu pula dengan hadhihi. Dipakai untuk menunjukkan sesuatu yang mufrad, ya, qorib, jaraknya dekat, dan muannats. Karena kita di sini sudah mulai menggunakan isim isyarah untuk muannats, maka kita harus mempelajari apa saja yang menjadi kategori muannats. Ya. Jadi kita sudah mulai harus mengenal kategori-kategori muannats. Oleh karena itu, monggo sekarang kita pelajari dulu modulnya. Silakan dibuka Dars 6 halaman 26. Ya. Pak Ustadz, suara mic siapa ya? Moga silakan ada yang ini. Ada yang mati nyalakan. Sudah, gimana? Aman? Masih, Tad. Masih Ustadz, masih crowded. Apa ya? Sepertinya dari sambungannya Ustadz Ami. Oh gitu, sebentar ya. Sebentar. Coba. Ya ini udah Ustadz. Sudah ya? Sudah. Ampun. Oke, baik. Ya, silakan dibuka modulnya Dars 6 halaman 26 ya.
Intisari materinya ada 2. Jadi pada pelajaran 6 ini nanti ada 2 intisari materi yang akan kita pelajari. Yang pertama penjelasan tentang beberapa kategori mu'anats. Ya, mu'anats yaitu perempuan. Kemudian yang kedua penjelasan tentang huruf jar alam yaitu li. Ya, huruf jar li itu bacanya alam. Bukan huruf jar li begitu, tetapi menyebutnya adalah huruf jar lam atau alam gitu ya. Nah. Sekarang kita masuk pada pembahasannya. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan mu'annats? Apa yang dimaksud dengan mu'annats? Apa saja yang masuk kategori mu'annats? Baik. Jawabannya saya bacakan, harap diperhatikan. Mu'annats atau istilah lainnya adalah ta'nits, ya. Mu'annats atau ta'nits adalah sebutan atau predikat perempuan yang diletakkan pada suatu lafaz atau isim. Ya. Jadi mu'annats itu predikat perempuan yang dilekatkan atau diletakkan pada suatu lafaz atau isim. Dalam bahasa Arab memang ada istilah mudzakkar laki-laki dan mu'annats perempuan. Setiap isim pasti memiliki kategori mu'annats atau mudzakkar. Isim apapun itu pasti nanti ada kategorinya. Entah mudzakkar atau mu'annats. Dan ada lafaz-lafaz tertentu yang memiliki keduanya sekaligus. Jadi ada lafaz-lafaz tertentu yang bisa disebut mudzakkar maupun mu'annats. Ya, contohnya samaun, as-sama'u, langit. Langit itu boleh disifati mudzakkar, boleh disifati mu'annats. Ya. Begitu pula dengan al-hajar, al-hajaru, batu. Batu itu boleh disifati mudzakkar maupun mu'annats. Cuma yang sering dipakai adalah mudzakkar ya. Batu lebih banyak digunakan mudzakkar. Baik. Kemudian berikutnya hukum asalnya isim dihukumi mudzakkar ya, hukum asalnya isim dihukumi mudzakkar. Apabila isim masuk salah satu kategori mu'annats, maka dihukumi mu'annats. Ya, yang dimaksud dengan hukum asal yang menjadi patokannya adalah mayoritas. Jadi lafaz-lafaz isim-isim di dalam bahasa Arab itu mayoritasnya adalah mudzakkar. Ya, sehingga dijadikan sebagai hukum asal. Ya. Kemudian apabila ada kategori-kategori tertentu yang dimiliki oleh suatu isim, ya dari kategori-kategori mu'annats, maka isim tersebut dihukumi mu'annats. Apa sajakah kategori mu'annats tersebut? Nah, sekarang akan kita pelajari. Mempelajari mudzakkar mu'annats ini sangat penting dalam ilmu bahasa Arab, ya, karena nanti terkait dengan aspek-aspek yang lain. Kalau kita tidak bisa membedakan suatu lafaz itu apakah mudzakkar atau mu'annats, maka akan terjatuh dalam kesalahan-kesalahan nahwu. Seperti yang sudah pernah kita pelajari, mubtada dan khobar itu kan memiliki ilaqah, keterkaitan dari segi jenis, ya kan? Dari segi jenis. Kalau mubtadanya mudzakkar, khobarnya juga mudzakkar. Kalau mubtadanya mu'annats, maka khobar juga mu'annats. Lantas bagaimana kita bisa menentukan nanti khobarnya itu mudzakkar atau mu'annats kalau kita tidak paham lafaz yang menjadi mubtada itu mudzakkar atau mu'annats. Ya. Yang harusnya mu'annats karena kita belum tahu, kita anggap sebagai mudzakkar. Akhirnya apa? Khobarnya dijadikan mudzakkar juga atau sebaliknya. Nah, gitu ya. Aspek yang lain misalnya nanti kita mempelajari konsep na'at man'ut pada bab 9 nanti ya. Konsep na'at man'ut itu konsep pensifatan. Jadi cara menyifati
sesuatu di dalam bahasa Arab itu menggunakan konsep na'at man'ut. Misalnya rumah yang besar, masjid yang indah, gunung yang tinggi, laut yang luas, dan lain sebagainya. Itu pensifatan. Menggunakan konsep na'at man'ut. Nah, antara na'at dengan man'ut itu salah satu ilaqoh atau kesamaannya adalah dari segi jenis. Kalau man'utnya mudzakkar, maka na'at juga mudzakkar. Man'utnya mu'annats, na'atnya juga mu'annats. Lantas bagaimana kita bisa menentukan nanti na'at yang dipakai itu mudzakkar atau mu'annats kalau kita tidak paham lafadz yang menjadi man'utnya itu mudzakkar atau mu'annats. Ya, dan masih banyak aspek yang lain di dalam ilmu bahasa Arab yang sangat erat kaitannya dengan identifikasi mudzakkar atau mu'annats terhadap suatu lafaz. Termasuk dalam penggunaan fi'il dan fa'il. Ya, fi'il dan fa'il itu juga nanti sangat erat kaitannya dengan mudzakkar dan mu'annats. Ala kulli hal bahwasanya penggunaan atau penerapan mudzakkar dan mu'annats itu sangat ibaratnya itu substansial di dalam ilmu bahasa Arab. Jadi harus benar-benar kita kuasai dan kita hafalkan. Apa saja yang masuk kategori mu'annats. Di luar itu maka masuk kategori mudzakkar. Apabila ada salah satu dari kategori-kategori mu'annats, maka jangan ragu-ragu untuk menghukuminya mu'annats. Begitu ya. Nah, sekarang kita baca dulu kategori mu'annats. Secara garis besar ada 7 kategori mu'annats. Ya, ini secara garis besar. Ada 7 kategori mu'annats. Yaitu yang pertama, tanda asal mu'annats adalah mengandung tak marbutoh. Ya, tak marbutoh. Tak marbutoh itu tak yang bulat, ada titik 2-nya itu ya. Itu namanya tak marbutoh. Dan ini merupakan tanda asal suatu lafadz dihukumi mu'annats. Itu ada tak marbutohnya. Sehingga apabila kita mendapati lafadz-lafadz mengandung tak marbutoh, jangan ragu-ragu untuk menghukuminya mu'annats. Nah, jadi setiap isim yang bersambung padanya tak marbutoh dihukumi mu'annats. Ya, dihukumi mu'annats. Baik. Contohnya ada di situ, misalnya sa'atun, jam, sayyarotun, mobil, mikwatun, setrika. Lafadz-lafadz ini dihukumi mu'annats. Ya. Kemudian itu untuk benda-benda ya, bisa juga berlaku untuk manusia. Ya, berlaku untuk manusia. Dalam arti predikatnya ya, bukan manusia secara zatnya. Ya. Jadi mudzakkar dan mu'annats itu kalau untuk manusia itu kaitannya dengan, mohon maaf, kelaminnya. Kalau memang laki-laki ya dihukumi mudzakkar, kalau perempuan mu'annats. Tapi kalau selain manusia, yang dimaksud dengan mudzakkar dan mu'annats itu tidak ada kaitannya dengan kelamin. Ya, memang orang Arab itu memberikan kategori, oh yang seperti ini itu dihukumi mudzakkar, yang seperti ini dihukumi mu'annats. Ya, itu sebatas sebagai istilahnya itu pengelompokan saja, karena nanti terkait dengan aspek-aspek ilmu nahwu yang lain. Gitu ya. Nah, contoh untuk yang manusia, misalnya tolibatun, itu berarti murid perempuan. Kalau murid laki-laki kan tolibun. Begitu diberi tak marbutoh, jadi perempuan, tolibatun. Ya, mudarrisatun, guru perempuan. Kalau guru laki-laki, mudarrisun. Diberi tak marbutoh, maka menjadi mu'annats. Mudarrisatun, guru perempuan. Tobi batun dari kata tobi bun. Tobi bun dokter laki-laki. Tobi batun ada tak marbutohnya, maka menjadi mu'annats, dokter perempuan. Ini ya, ini hukum asalnya. Bisa juga berlaku untuk kata-kata sifat. Misalnya kabirun artinya besar. Kabirun itu dipakai untuk mudzakkar,
nanti mu'anasnya tinggal menambahi tak marbutoh. Kabirotun. Sogirun, sogirotun. Kemudian misalnya towilun, towilatun, dan lain sebagainya. Ya, kata-kata sifat nanti tinggal menambahi tak marbutoh ya untuk menjadikannya mu'anats. Sekali lagi ini merupakan tanda asal mu'anats yaitu mengandung tak marbutoh. Baik, dibuka halaman setelahnya, monggo halaman 27. Tapi ada pengecualiannya. Di situ kecuali tadkir hakiki. Kecuali tadkir hakiki. Tadkir itu dari kata mudzakkar, hakiki itu yang sebenarnya. Ya, hakikat, hakiki. Yaitu sejati. Maksudnya mudzakkar yang sebenarnya. Apa yang dimaksud? Yaitu yang nyata-nyata sebagai mudzakkar. Nah, tadkir hakiki ini nyata-nyata sebagai mudzakkar meskipun mengandung tak marbutoh tetap dihukumi mudzakkar bukan mu'annats. Biasanya berlaku pada nama laki-laki yang mengandung tak marbutoh. Contohnya Usamatu. Usama itu nama laki-laki. Jadi meskipun ada tak marbutoh bukan berarti Usama dihukumi perempuan, tidak, tetap dihukumi sebagai mudzakkar. Hamzatu, Hamzah. Ikhwatun, ikhwatun itu jamak dari akhun. Ya, ikhwatun, saudara-saudara. Ada tak marbutohnya. Tapi bukan berarti kemudian dihukumi perempuan atau mu'annats. Tetap dihukumi sebagai mudzakkar. Itu yang dimaksud dengan tadkir hakiki. Bisa dipahami ya? Nah. Jadi memang hukum asalnya lafadz yang mengandung tak marbutoh itu dihukumi mu'annats. Kecuali tadkir hakiki. Yaitu yang nyata-nyata sebagai laki-laki, meskipun ada tak marbutoh tetap dihukumi mudzakkar bukan mu'annats. Bisa dipahami ya? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ta'nits hakiki. Kalau tadi ada tadkir hakiki, sekarang ada ta'nits hakiki. Ya, atau dikatakan juga mu'annats hakiki. Ta'nits hakiki ya, itu berarti nyata-nyata sebagai mu'annats. Ya, nyata-nyata sebagai perempuan. Sehingga apa konsekuensinya? Meskipun tidak mengandung tak marbutoh, tapi karena nyata sebagai perempuan, maka tetap dihukumi mu'annats. Kebalikan dari tadkir hakiki tadi. Kalau tadkir hakiki, meskipun ada tak marbutoh, tetap dihukumi mudzakkar. Kalau ta'nits hakiki, karena nyata sebagai perempuan, mu'annats, meskipun tidak mengandung tak marbutoh, tetap dihukumi sebagai mu'annats. Bisa dipahami ya? Contohnya kata ummun, ibu. Ummun tidak ada tak marbutohnya, tapi ada ibu laki-laki. Tidak ada ya. Semua ibu adalah perempuan. Nah, umun tidak ada tak marbutohnya, tapi umun nanti tetap dihukumi sebagai mu'annats. Ukhtun, ukhtun itu saudara perempuan. Tak yang ada di situ bukan tak marbutoh, itu adalah namanya tak mutaharrikah. Ya, tak mutaharrikah, itu tak yang berharokat. Nah, tak yang terbuka, itu namanya tak mutaharrikah. Kemudian seperti Maryamu, ya, nama Maryam tidak ada tak marbutohnya. Tapi tetap dihukumi mu'annats karena nyata sebagai perempuan. Zainabu juga demikian. Tidak ada tak marbutohnya, tapi jelas Zainab itu adalah nama perempuan, maka yang seperti ini nanti tetap dihukumi sebagai mu'annats. Meskipun tidak mengandung tak marbutoh. Paham ya? Ini kategori yang kedua dari mu'annats. Kemudian berikutnya yang ketiga, anggota tubuh yang berpasangan. Anggota tubuh yang berpasangan. Ini khusus berlaku untuk anggota tubuh. Ya, bukan berpasangan yang lain-lain. Ya, antum kan punya pasangan, bukan berarti antum mu'annats ya. Nah, gitu. Ini berlaku untuk anggota tubuh yang berpasangan. Contohnya ainun, mata. Yadun, tangan. Rijlun, kaki.
udhunun, telinga. Lafat-lafat ini semuanya meskipun nggak ada tak marbutohnya, tapi karena merupakan anggota tubuh yang berpasangan, maka dihukumi mu'annas. Kategori anggota tubuh yang berpasangan. Begitu ya. Jadi kalau kita ingin mengatakan ini adalah mata, tidak boleh hadza ainun. Karena hadza dipakai untuk muzakkar, melainkan menggunakan hadhihi. Hadhihi ainun, hadhihi yadun, hadhihi rijlun, hadhihi udhunun. Gitu ya, itu contoh penerapannya. Bisa dipahami ya? Mudah insya Allah. 6. Kemudian yang keempat, sifat atau perilaku kekhususan wanita hanya terjadi pada wanita, tidak mungkin terjadi pada laki-laki. Ya, perkara-perkara yang khusus pada wanita, baik secara uruf maupun secara apa saja, gitu ya. Hanya terjadi pada wanita, tidak mungkin terjadi pada laki-laki. Ya, maka lafat-lafat yang memang identik, ya khusus terjadi dengan wanita, maka lafat-lafat itu dihukumi mu'annats meskipun nggak ada tak marbutohnya. Ya, contohnya di situ kata hamilun. Hamil itu artinya hamil. Ya, nggak perlu diberi tak marbutoh. Nanti kalau diberi tak marbutoh seolah-olah ada hamilun, ada hamilatun. Sama kayak tadi ada tolibun dan tolibatun, kan begitu ya? Ada lawan-lawannya. Ada mudarisun, ada mudarisatun. Sekarang ada hamilun, ada hamilatun. Jadi seolah-olah ada laki-laki hamil dan wanita hamil. Oleh karena itu kata hamil itu tidak perlu diberi tak marbutoh. Ya, kenapa? Karena sudah pasti itu perempuan. Ya, sudah pasti itu perempuan. Baik. Kemudian kata haidun artinya haid, wanita yang haid itu juga tidak perlu diberi tak marbutoh. Karena sudah pasti khusus untuk wanita, lafaz-lafaz yang seperti ini meskipun tidak ada tak marbutohnya itu tetap dihukumi sebagai mu'annats perempuan. Bisa dipahami ya? Tapi untuk kata hamil itu nanti ada catatannya, halaman setelahnya, monggo dibuka. Halaman setelahnya, monggo. Ada perinciannya kalau kata-kata hamil itu ya. Karena hamil itu secara lugha, secara bahasa sebenarnya secara ininya maknanya bisa berarti membawa. Ya, isim fa'il membawa. Ya, maka ada perinciannya, mohon diperhatikan. Jika hamilun bermakna hamil, maka tidak perlu ada tak marbutoh. Kalau hamilun itu dimaksudkan oleh si pembicara, ya maknanya itu wanita yang hamil, maka tidak perlu diberi tak marbutoh. Kemudian jika hamilun bermakna yang membawa bukan hamil, maka ada rinciannya. Kalau laki-laki yang membawa, maka tidak perlu diberi tak marbutoh. Tapi kalau wanita yang membawa, baru diberi tak marbutoh, hamilatun. Begitu ya. Seperti tadi misalnya, mudarrisun, mudarrisatun, tolibun, tolibatun, tobibun, tobibatun. Nah, seperti itu. Ini kalau maknanya membawa ya, maka ada rinciannya, laki-laki dan perempuan dibedakan. Tapi kalau hamil bermakna hamil, karena terjadi hanya pada wanita, sehingga tidak perlu ada pembedaan lagi. Karena sudah pasti untuk perempuan, ya maka tidak perlu diberi tak marbutoh. Baik, bisa dipahami ya. Nah. Kemudian kategori yang kelima, yaitu tradisi orang atau bangsa Arab menyifatinya mu'annats. Tradisi orang atau bangsa Arab menyifatinya mu'annats. Kalau bahasa kita tuh sudah dari sononya memang mu'annats, nah gitu ya. Yakni tidak mengandung tanda atau ciri mu'annats secara lafadz,
tapi ternyata isim tersebut mu'anats, gitu ya. Tidak ada tak marbutohnya, bukan taknits hakiki, bukan anggota tubuh yang berpasangan, bukan pula perkara yang khusus terjadi pada wanita, tapi kok mu'anats? Kenapa ini mu'anatsnya? Tidak perlu bingung. Itu berarti masuk yang di sini. Memang orang Arab menyifatinya mu'anats. Ya suka-suka orang Arab, itu bahasanya orang Arabnya. Kita tinggal mengikuti saja. Nah, berarti ini masuk kategori tradisi atau kebiasaan bangsa Arab menghukuminya mu'anats. Disebut juga dengan istilah taknits majazi. Jadi taknits majazi itu yang seperti ini, tipenya, modelnya ya. Tidak mengandung kategori-kategori yang 1 sampai ke 4 tadi. Tapi ternyata itu mu'anats. Kenapa mu'anatsnya ya? Nah, itu berarti memang tradisinya orang Arab memasukkannya dalam kategori mu'anats. Dan ini banyak nanti di dalam bahasa Arab taknits majazi ya, banyak. Nah, contohnya misalnya asyamsu, matahari. Matahari itu disifati mu'anats, ya, harap diingat. Matahari, kemudian al-ardu, bumi, matahari, bumi itu disifati mu'anats oleh orang Arab. Padahal nggak ada tak marbutohnya, ya kan? Al-qidru, bejana. Bejana itu nanti juga disifati mu'anats. An-nafsu, jiwa. Jiwa itu juga disifati mu'anats. Contoh yang lain seperti an-naru, api. Itu juga mu'anats. Ya, an-na'lu, sandal. Sandal itu disifati mu'anats oleh orang Arab. Dan nanti akan banyak kita temui lafaz-lafaz yang seperti ini masuk kategori taknits majazi. Ya. Jadi nanti tidak perlu heran lu. Ini mu'anatsnya kenapa ya ini ya? Gak ada tak marbutohnya, bukan anggota tubuh yang berpasangan, bukan apa-apa gitu ya. Tapi kenapa di sini kok mu'anats gitu ya? Nah, maka itu masuk kategori taknits majazi. Ya, simpelnya adalah ya itu tadi sudah dari sononya. Orang Arab menyifatinya mu'anats. Baik, demikian ya. Itu yang kelima. Sekarang yang keenam. Kategori mu'anats berikutnya yang keenam, jamak ghairu akil. Jamak ghairu akil. Dari istilahnya saja kita sudah bisa memahami. Jamak itu berarti jumlahnya banyak. Ya, jamak itu kalau dalam ilmu nahwu lebih dari 2. Ya, kalau tunggal namanya mufrad, kalau 2 musanna, lebih dari 2 jamak. Nah, gitu ya. Ghairu akil berarti tidak berakal. Yang dimaksud adalah selain manusia. Ya. Jadi jamak ghairu akil yaitu bentuk jamak untuk sesuatu yang tidak berakal. Hewan, tumbuhan, benda-benda ya, selain manusia. Nah, sesuatu yang ghairu akil ketika masih mufrad bisa jadi jenisnya mudzakkar ketika masih mufrad ya kan. Tapi saat sudah menjadi jamak maka berubah jenisnya menjadi mu'annats. Ya. Jadi benda-benda gitu ya. Ketika masih mufrad boleh jadi jenisnya mudzakkar. Tapi kalau sudah jamak ya, kategori jamak ghairu akil tidak berakal, jamak, maka tidak ada pilihan lain pasti dihukumi mu'annats. Itu sudah pasti, mutlak. Ya, jamak ghairu akil semuanya disifati mu'annats. Contohnya di situ mohon diperhatikan. Baitun artinya rumah. Ini masih mufrad dan baitun itu mudzakkar. Ketika masih mufrad ya kan? Jamaknya adalah buyutun. Nah, kalau sudah buyutun begitu, itu namanya mu'annats. Jadi kalau kita ingin mengatakan ini rumah dengan ini rumah-rumah, itu sudah beda. Kalau ini rumah, rumahnya masih mufrad, karena rumah itu mudzakkar, maka hadza baitun. Hadza baitun. Tapi begitu menjadi jamak, buyutun, nah karena buyutun disifati mu'annats maka menggunakan hadhi. Hadhihi buyutun. Nah, gitu ya, bisa difahami. Contoh lainnya, kitabun. Kitab itu mudzakkar. Begitu menjadi jamak, kutubun.
Jamak dari kitab adalah kutub. Ya, kutubun. Kutubun itu disifati mu'annats. Contoh lainnya babun mudzakkar. Begitu menjadi jamak, jamak dari babun adalah abwabun. Abwabun disifati mu'annats. Ini yang dimaksud jamak ghairu akil, itu nanti secara sifatnya, secara jenisnya masuk kategori mu'annats. Baik ya, bisa difahami. Yang terakhir dari kategori mu'annats adalah yang ketujuh, mengikuti wazan atau rumus mu'annats, yaitu wazan-wazan yang memang dikhususkan untuk jenis mu'annats. Jadi begini rekan-rekan, di dalam bahasa Arab itu ada wazan-wazan. Wazan itu rumus ya, atau istilahnya timbangan gitu ya. Timbangan itu maksudnya adalah rumus. Ibarat kalau kita bikin kue itu cetakannya. Nah, gitu ya. Kalau pengen kue yang berbentuk bintang misalnya, maka dicetak dengan yang model bintang. Gitu ya. Pengen kue yang berbentuk bunga, maka dicetak dengan cetakan yang berbentuk bunga, dan lain sebagainya. Nah, wazan itu adalah cetakannya. Misalnya wazan fa'ala, fi'il dengan wazan fa'ala, apa yang masuk kepada fa'ala misalnya dahaba, jalasa, khoroja, dan lain sebagainya. Itu namanya wazan ya. Insya Allah itu sudah paham itu. Nah, di dalam bahasa Arab itu memang ada wazan-wazan tertentu yang dikhususkan untuk mudzakkar dan ada yang dikhususkan untuk mu'annats. Nah, gitu. Jadi kita harus paham nanti, harus bisa membedakan. Oh, wazan yang ini untuk mu'annats, wazan yang ini untuk mudzakkar. Ya, ini latar belakangnya harus difahami dulu. Jadi memang ada wazan-wazan tertentu yang dikategorikan untuk mudzakkar, ada yang dikategorikan untuk mu'annats. Baik, di situ mau diperhatikan. Di antara wazan mu'annats, nah saya berikan contoh saja ya. Karena ini sifatnya banyak, jadi nggak mungkin ditulis satu persatu. Tapi nanti dengan seiring berjalannya waktu, semakin bertambah ilmunya, materinya, antum akan menemukan, oh wazan yang seperti ini untuk mu'annats, wazan yang seperti ini untuk mu'annats. Nah gitu ya. Yang saya tulis di sini hanya contohnya saja, ya sampelnya. Nah, sebagai bukti bahwasanya di dalam bahasa Arab itu ada wazan-wazan yang untuk mudzakkar, ada wazan-wazan yang untuk mu'annats. Begitu. Contohnya adalah dari wazan af'alu, ya, af'alu itu untuk mudzakkar. Ya, af'alu itu untuk mudzakkar. Nah, dari wazan af'alu itu memiliki dua versi mu'annats. Ya, anggap saja af'alu itu punya dua istri. Nah, gitu. Baik. Jadi af'alu itu mudzakkar. Dari af'alu nanti bisa diambil dua wazan mu'annats, yaitu fu'la dan fa'la'u. Nanti saya berikan contoh di bawahnya itu. Af'alu itu adalah mudzakkar. Dari af'alu ada dua versi mu'annatsnya, yaitu fu'la dan fa'la'u. Kapan kita memakai fu'la, kapan diterapkan yang fa'la'u, tidak boleh sembarangan. Ya, nanti ada penggunaannya masing-masing, ya. Nanti ada contohnya di situ. Dan contoh yang lain adalah dari wazan fa'lanu, sampingnya itu ya. Fa'lanu itu untuk mudzakkar. Bentuk mu'annats dari fa'lanu adalah fa'la. Nanti semua wazan ini akan kita jumpai. Ya, akan kita jumpai di dalam kitab DL yang kita pelajari. Jadi nanti ada babnya, tidak perlu khawatir. Nah sekarang harap diperhatikan contohnya itu, keterangannya. Saya bacakan keterangannya. Wazan af'alu adalah mudzakkar. Ya, af'alu itu mudzakkar. Wazan af'alu ini memiliki dua bentuk mu'annats, yaitu fu'la dan fa'la'u. Contohnya di situ,
Kata akbaru. Nah, akbaru itu kan wazan af'alu. Akbaru nanti bentuk muannasnya mengikuti fu'la. Jadilah apa? Kubro. Gitu ya. Kubro. Nah, contoh yang lain asgoru. Asgoru artinya kecil. Ya, asgoru itu untuk mudzakkar. Bentuk muannasnya adalah sugro, mengikuti wazan fu'la. Nah, gitu ya. Nah, makanya kalau ada pamflet misalnya daurah akbar itu sebenarnya keliru. Tapi karena sudah kadung ini ya, wis kadung nah jari orang Jawa gitu ya, wis kadung ya, gimana lagi ya. Harusnya daurah kubro. Nah, daurah itu kan ada tak marbutohnya itu tulisannya dauratun ya kan? Ad-dauratu, ada tak marbutohnya itu. Mu'annats. Nah, nanti kubro itu sebagai sifatnya. Nah, sifat itu harus sama dengan yang disifati dalam hal jenisnya. Jadinya yang benar harusnya adalah daurah kubro, bukan daurah akbar. Nah, gitu ya. Jadi nggak apa-apa lah ya. Baik, itu contoh untuk yang dari af'alu, mudzakkar, nanti muannasnya adalah fu'la. Ada akbaru menjadi kubro, asghoru menjadi sugro. Berarti bisa kita ambil kesimpulan, lafadz kubro dan sugro ini dihukumi apa? Mu'annas. Ya. Nah. Kemudian sampingnya itu contoh af'alu menjadi fa'la'u mu'annasnya. Contohnya ini nanti biasanya berlaku untuk warna-warna. Ahmaru itu warna merah. Tapi warna merah yang dipakai untuk mudzakkar ahmaru. Ya, misalnya rumah merah itu baitun ahmaru. Baitun ahmaru. Nah, bentuk mu'annats dari ahmaru itu nanti menggunakan wazan fa'la'u, yaitu menjadi apa? Hamra'u. Misalnya mobil merah. Nah, sayyarotun itu kan ada tak marbutohnya ya. Berarti mu'annats. Kalau menyifati mobil itu dengan warna merah, sayyarotun hamra'u. Tidak boleh sayyarotun ahmar. Ya. Nah. Kemudian contoh yang bawahnya itu aswadu. Aswadu. Nah, itu nanti mu'annasnya adalah sauda'u. Makanya kita sering mendengar apa? Al-habbatu as-sauda'u. Bukan al-habbatu al-aswadu, ya kan? Kenapa? Al-habbatu itu ada tak marbutohnya, mu'annats. Maka ketika disifati menggunakan apa? Sauda. Ya, menggunakan sauda. Jinten hitam itu lah ya. Al-habbatus sauda'u. Adapun kalau yang di Makkah itu apa? Hajar aswad. Ya, batu hitam. Hajarun aswadu. Ya, hajar aswad. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, batu itu boleh disifati mudzakkar, boleh mu'annats. Tapi yang paling banyak dipakai adalah mudzakkar. Makanya hajar aswad, bukan hajar sauda. Nah, begitu ya. Baik. Bisa difahami yang ini ya. Ini yang berasal dari wazan af'alu. Itu ada dua versi mu'annatsnya, yaitu wazan fu'la dan fa'la'u. Artinya apa? Kalau kita mendapati lafat-lafat yang berwazan fu'la atau fa'la'u, jangan ragu-ragu, itu jenisnya mu'annats. Ya, itu jenisnya mu'annats. Baik. Kemudian yang berikutnya, dari wazan fa'lanu ya. Wazan fa'lanu adalah mudzakkar. Wazan fa'lanu adalah mudzakkar. Wazan ini memiliki satu bentuk mu'annats yaitu fa'la. Ya, fa'la. Nah, contohnya adalah kata kaslanu. Kaslanu itu artinya malas. Malas, kaslanu. Tapi kaslanu ini dipakai untuk laki-laki, mudzakkar. Misalnya at-thalibu kaslanu, murid laki-laki itu malas. Bagaimana kalau murid wanita itu malas? Gunakan kasla, wazan fa'la. At-thalibatu kasla. Gitu ya.
Tidak boleh at-thalibatu kaslanu. Enggak sinkron nanti. Muridnya perempuan, tapi kok khobarnya pakai laki-laki. Enggak cocok. Nah. Contoh lainnya adalah jau'anu. Jau'anu, yaitu wazan fa'lanu, artinya lapar, jau'anu. Ini dipakai untuk laki-laki, untuk mudzakkar. Kalau lapar untuk perempuan, muannats, maka diterapkan wazan fa'la. Dari jau'anu, rubahlah ke dalam rumus fa'la. Menjadi apa? Jau'a. Ya. Nah, misalnya anak laki-laki itu lapar. Anak laki-laki itu lapar. Al-ibnu jau'anu. Al-ibnu jau'anu. Kalau anak perempuan itu lapar, al-bintu jau'a. Al-bintu jau'a. Begitu ya. Jadi kesimpulannya, ya, ada wazan-wazan tertentu yang diperuntukkan untuk muannats. Di sini berarti saya memberikan 3 ya. Dari wazan-wazan yang untuk muannats, yaitu fu'la, fa'la'u, dan fa'la. Fu'la dan fa'la'u itu merupakan gubahan dari af'alu, sedangkan fa'la itu gubahan dari fa'lanu. Bisa difahami ya rekan-rekan ya? Nah, baik, barangkali ada yang perlu disampaikan dulu, monggo, sebelum kita lanjutkan. Anu Ustaz. Monggo, oke. Bismillah. Mau tanya ini tadi Ustaz, kan bilang yang di baitun tadi kan pakai haza baitun ya karena mudzakkar. Terus di buyutun tadi pakai hazihi Ustaz. Jadi dia akan ke apa mufrad ke jamak Ustaz jadinya. Itu gimana Ustaz? Lah ya, karena kan kaidahnya jamak ghairu akil disifati muannats. Ya. Kategori yang ketujuh, ya, kategori yang ketujuh tadi kan jamak ghairu akil ya. Jadi suatu lafadz yang ya berupa jamak ghairu akil itu disifati muannats. Gitu ya. Sesuatu kalau berbentuk jamak dan jamaknya itu tidak berakal, maksudnya tidak berakal itu selain manusia, maka itu dihukumi muannats. Makanya kalau kita mengatakan ini adalah rumah-rumah, ininya itu tidak boleh pakai hadza, karena hadza kan dipakai untuk mudzakkar. Sedangkan isim isyarah yang untuk muannats adalah apa? Hadhihi. Maka jadilah hadhihi buyutun. Begitu ya? Bisa difahami yang bertanya tadi ya? Tapi tidak ikut jamak juga ya Ustaz? Tidak ngikut jamak ya hadhihinya. Maksudnya ini rumah gitu kan. Gini. Ya. Khobar, Ustaz. Baik, ya saya paham pertanyaan antum. Hadhihi itu memang gini, tadi kan saya sampaikan. Hadhihi dipakai untuk menunjukkan sesuatu yang mufrad, ya. Kemudian qorib, jaraknya dekat, dan mu'annats. Nah, mu'annats ini bisa datang dari mana saja. Jadi apapun kategorinya, yang penting mu'annats maka pakai hadhihi. Ya. Yang dimaksud dengan mufrad tadi adalah lafadz-lafadz yang memang secara zatnya mufrad dan mu'annats, ya misalnya sayaratun, mikwatun, sa'atun, itu pakai hadhihi. Ya. Tetapi apabila ada suatu lafadz yang ya dihukumi mu'annats meskipun dia tidak mufrad, ya, maka boleh masuk ke situ pakai hadhihi. Bisa difahami ya? Nah, khair insyaallah. Jadi maksudnya seperti itu. Hadhihi itu memang dipakai menunjukkan sesuatu yang mufrad. Ya, tapi jangan lupa juga dipakai untuk yang mu'annats. Yang namanya mu'annats itu kan bisa datang dari mana saja. Salah satunya dari jamak ghairu akil. Jamak ghairu akil disifati mu'annats. Ya, maka nanti isim isyarahnya menggunakan isim isyarah yang mu'annats yaitu hadhihi. Itu untuk ghairu akil. Adapun nanti jamak yang akil ada pembahasannya sendiri, tidak menggunakan hadhihi. Ya, nanti ada babnya. Yaitu menggunakan haulai atau ulaika.
Jadi haulai sama ulaika itu isim isyarah yang dipakai khusus untuk akil untuk manusia. Haulai itu bentuk jamak dari hadza dan hadhihi. Ulaika bentuk jamak dari dzalika dan tilka. Ya, haulai itu diartikan ini, tapi untuk jamak akil untuk manusia. Ulaika diartikan itu, tapi untuk akil ya jamak akil untuk manusia. Boleh mudzakkar, boleh muannats. Nanti ada babnya ya, tidak perlu khawatir. Jadi nggak perlu dipusingkan dulu untuk haulai sama ulaika. Bisa dipahami begitu ya? Ya Ustaz. Bisa Ustaz. Oke, baik. Mabruk, insyaallah. Nah. Moga silakan berikutnya. Siapa? Ya Ustaz. Oke, Pak Budi, moga silakan. Ya, Ustaz, kalau yang misalnya hewan itu kalau dia jamak maka kita sifati mu'anas gitu kan. Tapi bagaimana dengan hewannya mufrad? Apakah itu semua hewan itu mudzakkar ataukah berdasarkan jenis hewannya nanti dibedakan mudzakkar atau mu'anas gitu Ustaz? Baik Bapak. Pertanyaan yang bagus. Kalau hewan itu mudzakkar, kalau hewan itu mufrad, maka dilihat aspek-aspek yang menyertainya. Kalau misalnya ada tak marbutohnya, maka dihukumi muannats. Kalau nggak ada tak marbutohnya, maka dihukumi mudzakkar. Tapi ada juga hewan tertentu yang nanti meskipun nggak ada tak marbutohnya dihukumi muannats. Berarti masuk kategori taknits majazi yang nomor 5 tadi. Oke. Jadi pokoknya kalau yang mufrad meskipun itu hewan, kalau mufrad maka dilihat aspek-aspek yang menyertainya. Contoh misalnya kalbun artinya anjing. Kalbun disifati mudzakkar karena tidak ada tak marbutohnya. Begitu ya? Nah, kemudian contoh hewan yang ada tak marbutohnya misalnya hayyatun, ular. Hayyatun, ular ada tak marbutohnya disifati muannats. Begitu ya? Nah, contoh hewan yang enggak ada tak marbutohnya tapi muannats adalah akrobun, kalajengking. Al-aqrabu, itu nanti masuk kategori taknits majazi, yaitu tradisi orang Arab menyifatinya muannats. Al-aqrabu, kalajengking, itu disifati muannats oleh orang Arab. Ya, masuk kategori taknits majazi. Begitu ya. Jadi ketika masih mufrad bisa macam-macam, bisa mudzakkar, bisa muannats. Tapi kalau sudah jamak karena dia ghairu akil, jamak ghairu akil, semuanya disifati muannats kalau sudah jamak. Begitu ya, Pak Budi ya. Lalu kalau untuk yang kategori yang ketiga Ustaz, anggota tubuh yang berpasangan. Itu kan misalnya ada kaki, tangan gitu. Nah, kalau misalnya jari-jari, misalnya jari itu apakah itu mengikuti sifat dari kaki dan tangan tadi sebagai muannats atau dia akan berbeda? Oke. Ya dimaksud berpasangan itu dua Pak, bukan banyak. Kalau jari kan banyak. Kalau jari-jari, kalau jarinya satu ya mufrad. Nah, kalau jari-jarinya banyak berarti apa? Jamak ghairu akil disifati muannats. Nah, baik. Jadi sekali lagi yang dimaksud berpasangan itu adalah dua. Dua. Mata, tangan, kaki, gitu ya, telinga. Itu nanti yang dimaksud dengan anggota tubuh yang berpasangan. Meskipun jumlahnya satu, maksudnya ainun itu mufrad secara bentuk isimnya itu mufrad tunggal, satu mata. Tapi karena hukum asalnya ainun mata itu berpasangan, maka ainun itu disifati muannats. Berlaku juga untuk yang lain seperti tangan, kaki, telinga, gitu ya. Pokoknya anggota tubuh yang berpasangan itu dihukumi muannats. Baik, monggo. Satu lagi Ustaz, maaf. Monggo. Boleh. Jadi kalau misalnya kita ingin membedakan kata-kata dalam bahasa Arab itu apa mudzakkar atau muannats, apakah itu bisa dilihat di kamus atau di mana Ustaz? Bukan melihat di kamus Pak. Kalau di kamus itu tidak ada keterangan mudzakkar muannasnya. Di kamus itu hanya artinya saja.
Bagaimana cara mengidentifikasi mudzakkar muannasnya? Ya ini yang barusan kita pelajari. 7 ini. Jadi harus dihafalkan ya. Ya, Ustaz. Mengandung tak marbuto, kemudian ta'nits hakiki, anggota tubuh yang berpasangan, kemudian kekhususan wanita, ta'nits majazi, jamak ghairu akil, dan wazan mu'annats. Inilah kategori-kategori mu'annats. Cara mengenalinya bagaimana? Ya ini dihafalkan. Ini dihafalkan. Bukan melihat kamus, di kamus tidak ada. Baik, mabruk, insyaallah. Begitu Pak Budi, ya. Nah. Syukran, Ustaz. Sami-sami. Monggo ada lagi, silakan. Saya, Ustaz. Monggo, silakan. Dawa ini. Dokter Anang, silakan. Mau tanya Ustaz, berarti hewan ada 2 macam ya, maksudnya yang berpasangan kayak dikun dajajatun. Kalau kalbun tidak ada pasangannya Ustaz ya, cuma kalbun aja. Iya, itu pun berpasangannya bukan karena menambahkan tak marbuto pada lafadz yang sama, tapi sudah berbeda secara zat lafadznya. Dikun itu memang iya, jadi ya memang ada hewan-hewan tertentu yang orang Arab itu begitu membedakannya. Misalkan ayam itu ada ayam jantan, ada ayam betina, gitu ya. Itu pun dengan lafadz yang berbeda, ya, dengan lafadz yang berbeda. Nah, kalau misalnya gini, hewan-hewan itu, ya, ada yang satu lafadz yang sama, tapi dimutlakkan bagi mudzakkar maupun muannats. Contohnya bakorotun. Bakorotun, sapi, itu boleh dihukumi, maksudnya boleh, ya, atau bagaimana istilahnya. Bakorotun itu, ya, dimutlakkan bagi sapi jantan dan sapi betina. Tapi karena bakorotun itu secara lafadznya menggunakan tak marbuto, maka merujuknya kepada lafadznya. Artinya kalau kita ingin mengatakan ini adalah sapi, meskipun sapinya itu sapi jantan, tetap nanti menggunakan hadhihi. Karena secara lafadznya ada tak marbutohnya tadi. Ya, jadi memang kata bakorotun itu dimutlakkan untuk sapi jantan dan sapi betina. Ya, justru kalau tak marbutohnya dihilangkan, bakorotun, kemudian dihilangkan menjadi bakorun, itu jamak itu. Ya, nanti disebut dengan isim jenis jam'i. Isim jenis jam'i itu adalah suatu lafadz yang untuk membedakan antara mufrad dan jamaknya hanya dihilangkan tak marbutohnya. Sama katun itu satu ikan, sama kun banyak ikan. Syajarotun satu pohon, syajarun banyak pohon. Begitu pula dengan bakorotun dan bakorun. Begitu ya. Jadi nanti kita mengetahui hal-hal yang demikian itu dari kebiasaan. Ada ya nama-nama hewan tertentu, ya, hewan-hewan tertentu yang antara mudzakkar dan muannasnya itu memang ada lafadz yang secara khusus penyebutannya, ada yang dimutlakkan, ya, ada yang seperti itu modelnya. Begitu ya intinya ya. Jadi agak kesulitan bahasanya. Tapi insya Allah mudah dipahami ya, bisa dipahami ya. Nah, berarti kalau misalkan sapi itu melahirkan satu anak jantan, satu anak betina, bagaimana Ustaz? Ya, insya Allah. Bagaimana nyebutnya ya? Agak ini ya, pertanyaannya agak riwah ini ya. Nah, ya memakai lafadz yang sama intinya ya. Nanti mungkin hal-hal seperti itu enggak, karena gini, enggak, istilahnya itu enggak terlalu substantif ya. Yes, ya, khair insyaallah. Karena ya bagaimana memang seperti itu keadaannya. Jadi ya kita sebagai mudaris itu enggak bisa mengarang-arang juga gitu loh ya. Jadi kalau memang enggak ada ilmunya ya enggak bisa kita jawab. Begitu ya. Jadi kita enggak bisa mengarang-arang masalah ilmu. Ya, kita sampaikan apa adanya.
Jadi bahasanya kata bakorotun itu memang mutlak untuk sapi jantan maupun sapi betina. Terus ditanya seperti itu. Sapi itu melahirkan sapi jantan satu dan sapi betina satu. Bagaimana? Ya nggak tahu bagaimana. Itu nggak ada ilmunya. Nah, gitu. Karena memang secara kaedahnya seperti itu. Bakorotun itu memang dipakai untuk jantan maupun betina. Begitu ya. Jadi kita nggak bisa mengarang-arang. Ya. Tawakuf ya. Insya Allah. Mabrur. Ya, baik, monggo silakan yang lain. Cukup ya. Baik, kalau begitu sekarang kita kembali ke kitab DL-nya, monggo. Oh, sudah ini ya, sudah jam 9. Baik, tidak mengapa, mungkin kita coba dulu untuk pertemuan malam hari ini ya. Karena rekan-rekan mungkin juga perlu beristirahat. Nah, insya Allah dilanjut pertemuan besok. Oke. Belajarnya pelan-pelan saja, yang penting istiqomah ya. Jadi kita di dalam belajar itu yang menjadi patokan adalah istiqomahnya itu ya. Nah, pelan-pelan, yang penting sampai di tujuan. Nggak perlu terlalu buru-buru, nggak usah terlalu tergesa-gesa di dalam belajar. Setahap demi setahap ya, sedikit demi sedikit dijalani ya sampai tuntas ya, sampai di tempat tujuan begitu. Baik rekan-rekan, demikian untuk pertemuan malam hari ini ya. Kita akhiri dulu majelisnya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon permaklumannya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, subhanakallahu wihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.